menjalankan jump dash-nya. Tapi Yi Sun-shin langsung. Oke, Yi Sun-shin dan nggak semua kayaknya kita lihat Yi Sun-shin itu memang harus pakai single carry. Dia nggak masalah kalau menurut gue kalau dia tetap harus ada marksman di kanannya. Di sideline-nya itu nggak masalah. Gak masalah. Dia nggak Tapi masalah. Cici itu dia yang tadi sempat terlupakan di game pertama. Dan langsung Lancelot menjadi sebuah jawabannya. Adu assassin. Yup. Berarti buat marksman-nya masih di... Atau mid-nya ya, buat Alter Ego belum diamankan terlebih dahulu. Karena Lancelot juga adalah salah satu power pick untuk Yasuke. Sempat di prio buat di first pick juga. Yap. Oke. Tapi react-nya bakal ke lapu-lapu lagi kan? Enggak, ya Arlott. Ini dia, Arlott yang menjadi sebuah pilihan dan Granger berbagi untuk sekarang Ya, Grangernya. mau ambil Harit kah? Tapi Yi Sun-shin, ini kita bicara soal Yi Sun-shin berarti harusnya goalnya lebih mudah untuk bisa di gank ya nanti. Popheus. Wow, react yang bagus banget gimana Popheus Tuh, oke. untuk ngejawab Arlott ya. Ya, tapi langsung kebuka berarti ya cicinya di goal. Cicinya di gol. Cici pasti di gold. Dan sedangkan ini agak cukup terbalik dan unik ya. Ketika mereka memiliki Lancelot bukan Yi Sun-shin, mereka cari malah Cicinya sebagai gold laner ya. Yap. Apakah ini cukup efektif, Om? Melihat yang di arah junglernya ini Lancelot bukan Yi Sun-shin loh. Oke. Tapi ya balik lagi ya, Popheus dan Cici juga bukan yang gak ada damage banget kayaknya. Jadi tetap akan dimanfaatkan bagaimana agresivitas yang dimiliki oleh Alter Ego dengan bisa kita katakan ini udah ada hero frontliner parah sih. Iya. Dari Alter Ego yang mereka mungkin bakal coba buat main tabrak lagi. Oke sih kalau mereka bisa dapetin hero-hero buat Alec yang agresif ya. Iya, tambah lagi nih. Kalau jangan lupakan, apakah akan ada Hellcurt Rom? Iya kan? Karena itu juga akan bisa menyumbang damage. Yap. Yap. Hellcurt Rom ya. Alec, Bisa sih. Sir Alec. kalau nggak di-ban sama RRQ nih. Betul. Karena kalau dia nggak nge-ban ya karena picknya ada di tangan kanan. Iya, ini ban. Alec. Harusnya di-ban karena di game 1 juga tadi ada Hellcurt yang masuk ke fase ban kedua ya. Dari RRQ. Mau di ban? Boleh, menurut aku kayaknya bisa di-ban aja. Ya, karena lumayan merepotkan dengan dua hero yang memang tipis ya. Yi Sun-shin dan juga Granger yang bisa ditargetkan langsung. Efek Terrify jangan lupa. Sakit banget. Yes. Dan juga dengan movement yang cepat berarti dia akan bisa cepat untuk cepat dapetin level 4. But let's see, mau diambil gak nih HC-nya? Boleh. Atau di last aja. Ini dulu. Kimi dulu, oke. Wah, tapi sebenarnya kalau mau main ke arah hero badan juga nggak masalah ya. Yap. Karena ada Kimi juga yang akan menopang damage nantinya untuk melakukan fight jangka panjang. Ya dan ditambah lagi kiri kalau mau ngomongin main HC. Nggak ada badan mereka nih nanti abis ini. Mereka untuk cukup mengandalkan Aron aja agak cukup berat nih Omawa. Sedangkan kalau kanan ya, Romer yang mungkin terlepas HC itu powernya dari sosok Alec. Tapi possible gak sih kalau kita mainkan juga sama sosok Angela? Oh, Bisa. Angela. Tapi buat aku sih Angela Romer lumayan Susah agak ya? susah ya bener. Karena buat buka rumput dan juga buat mengejar level kalau sekarang. Oke. Harus berani masuk dalam rumput dan Angela itu bukan yang bisa tahan badan lama. Tigreal. Tigreal dan Eve. Oke. Satu hero kalau mau yang agak sedikit tebal mungkin Romer-Romer yang bisa memberikan efek crowd control badan. Ya Badang, masih ada Khalid. Khalid juga ada. Masih bener. ada Chow. Franco lagi kah? Banyak sebenarnya untuk full hero yang kita lihat ya bagi Alec. Tinggal gimana mereka mau coba untuk nge-react. Yep. Badan soalnya udah ada, backliner ada. Lengkap ya. Lumayan lengkap sekarang. Tinggal kayaknya butuh sisi tambahan lagi mungkin ya. Yep. Oke. Ngomongin ke arah sisi tambahan, apalagi sosok ke arah Tigreal ya. Mereka harus ada counternya Tigreal sih yang sangat berat. Ngomongin range ke arah belakang, Eve terlalu jauh nih. Aha. Sulit banget untuk bisa ditembus. HC juga nggak masalah sih. Tapi Hilda Badan. ternyata bukan crowd control tapi lebih ke cari ke belakang harusnya ya. Barter. Sama-sama mengganggu. Ya dan juga akan sangat mengganggu buat ke RRQ sih karena mereka kan pakai Yi Sun-shin. Dan jangan lupa goldnya ini Granger bukan yang typical fighter. Ya. Jadi gak terlalu mandiri nanti. Oke. Tapi dengan adanya Hilda versus Tigreal. Area of effect yang coba akan dimanfaatkan oleh RRQ juga. Dengan adanya Yif di sana. Tapi apakah mampu untuk menyamakan kedudukan dan memaksa Alter Ego untuk bermain lagi di game yang ketiga? Ataukah tiket playoff yang ada di depan mata ini akan bisa diambil oleh Alter Ego? Yap, sekaligus membawa satu kawan ya nanti.
Oke, let's see untuk game yang kedua cukup menentukan juga. Dan Yisen Granger ini harus bisa tahan atau bahkan menang di early game. Dan tentunya kita lihat, mampukah RRQ bangkit atau Alter Ego akan mendominasi Soepel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Right. Dan menggunakan Yves ya. Ini skin Starlight bulan ini. Starlight, betul, Iya, betul. bagus ya, Lotus. Lotus. Nah ini akan memperkuat bagaimana laning yang dimiliki sih harusnya Om. Oh lihat Alek bakal coba di cover dengan sangat cepat dan apakah akan ada first blood reach? Harus bisa defensif, jangan sampai flicker keluar kali ini. My God, malah Wow. kali ini berbanding terbalik dengan apa yang sudah kita pikirkan loh. Iya. Dan ini gak ada henti-hentinya loh bagaimana Hijume memberikan pressure Om. Yap. Dan sementara kita melihat hal ini ya dilakukan dengan Hijume juga. Lihat Hildanya. Sedang menunggu untuk kehadiran dari Idok. Yap. Nge-delay saja, nge-delay. Bayangin gak kalau Hilda mainnya di Dangerous Grass. Waduh. Cepat yang healnya. Ada 4 agility dibawakan dengan Alter Ego juga. Kita harus bisa mengharapkan ya, melihat mungkin pergerakan yang jauh lebih agresif lagi akan dibuat oleh Alter Ego. Oke, dan pressure benar-benar semuanya dipegang sama Alter Ego sih dari setiap lininya ya. Terlihat tekanannya walaupun RRQ masih so far so good untuk bisa melakukan farmingannya terutama di tangan dari Versik. Iya. Tapi belum ada gerakan berlebih lagi yang dilakukan oleh keduanya. Oke, kalau kita ngelihat dari segi posisi Alter Ego ini benar-benar full dominasi ya. Semuanya, mereka benar-benar dominasi banget. Dan ngomongin ke arah Alter Ego, tinggal mereka gimana cari cara eksekusi. Jangan sampai damage-damage kentang yang mereka saat ini miliki, itu nggak jadi point kill. Oke. Tapi untuk kedua belah EXP laner ya masih tertahan di level 3 juga. Berbeda Nino, sekarang udah level 4. Dia bakal lebih bisa lagi untuk ngebantuin setup di area turtle yang akan segera muncul. Oke. Dan memang cukup dibutuhkan ya kehadiran dari Nino untuk bisa menjauhkan Versik nanti. Nah Untuk ini. bisa dipegang juga. Wow. Oke, broken wall ya. Lumayan bisa ambil turtle lewat belakang. Tapi Dairan telah menunjukkan batang hidungnya Yasuke dengan darah yang setengah itu akan menjadi sebuah sisi yang sangat nikmat untuk Dairan kalau bisa gue bilang. Lihat, kemudian shocker dibuka, menuju ke arah bottom lane. Alek menjadi pilihan utama, tapi nampaknya Idok bukan coba diganggu mundur dengan adanya Daze yang memiliki permasukan dari tim Alter Ego. Berhasil mengusir mundur, lihat Yasuke datang dengan nikmat tanpa ada gangguan free. Terhadap turtle mereka yang pertama, seperti inikah yang Om mau dambakan seperti waktu di game yang pertama? Udah pasti ya. Dan lihat RV pun datang dari atas ke bawah. Keunggulan ketika ada fighter sebagai lane. Real World Revelation, Nino masih bisa bertahan di depan sana dengan advance slash first blood di tangan berpasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya pertukaran dengan adanya turtle, is it worth it all? Yap, harusnya masih jadi sebuah keuntungan buat RRQ juga ya. Karena Yap. tadi ada Toy yang gerak ke tengah untuk bantuin clear dan akhirnya bisa ada space untuk bisa mendapatkan kembali item yang diinginkan. Ya, meskipun Alter Ego dapetin turtle ya. Iya. Cuman goldnya masih leading juga untuk RRQ-nya. Idok. Ya Oke, juga. langsung dipasang dan lihat di sana instant damage. Yasuke benar-benar harus memikirkan 2 kali sebelum dia dive in. Versik melihat di mana Alek berada, klik for defensif. Coba di-cover oleh Hijume. Agresivitas yang dimiliki dari tim Alter Ego ternyata diredam oleh RRQ untuk di game yang kedua. Yap, dan terlihat bagaimana dari RRQ mereka bisa mempunish siapapun dan tadi Yasuke yang nyebrang gak segen-segen kena implosion. Dan ya, itu implosion yang memang tidak perlu ditahan juga. Dan RRQ mereka leading dari segi kill point. Tapi mungkin objektifnya nih yang harus diperhatikan nantinya untuk RRQ. Kalau mereka bisa dapetin sebuah objektif turtle yang kedua akan sangat-sangat membuat mereka cukup bisa bounce ya di game kali ini. Dan Toy, first item Skypier setelah Fury Hammer. Yap, langsung ya prioritas mau cari point kill sebanyak-banyaknya juga. Tapi sejauh ini kalau kita lihat masih belum ada point kill untuk Toy karena memang masih dibiarkan untuk farming dulu sendirian. Tapi kembali lagi dari Alter Ego mereka terlihat cukup lack of damage Yap. sepanjang 4 menit ini. Belum ya, belum. Karena kalau kita melihat memang damage mereka hanya akan bergantung ke Hijume nanti. Iya betul, kalau Hijume nggak Skypicer juga berat juga. Berat, masih harus tetap nunggu. nanggung. Ya, kecuali ya sukanya early snowball ya, leading dari awal. Itu mungkin bisa, karena Lancelot kan. Cuman ya sisanya akan cukup mengandalkan team fight nanti. Sedangkan RRQ, damage mereka akan tersebar antara Versik dan juga Toy. Oke, Versik gak boleh masuk lebih dalam lagi. Versik, dia sedang mendapatkan keunggulan. Kalau dia lepaskan keunggulan ini akan berbahaya banget. Yap, terutama ya bentar lagi juga turtle bakal segera muncul. Tapi dia pergerakan dari Alter Ego mereka nggak akan tinggal diam untuk merelakan kembali turtle-nya bisa di setup oleh RRQ. Oke, kali ini apakah coba di take over sama para pasukan dari tim RRQ? Stand by out position Idok di depan sana. Flicker F level langsung dari Explosion.
Dan bakal para pasukan dari tim Alter Ego mereka langsung coba dominasi. Mendapatkan kekuatan perang dengan adanya Tartar Batsara dan bahkan Tyrant. Menjadi target utama Dino. Walaupun udah ada final Slash tapi tidak bisa menghentikan para pasukan dari tim Alter Ego untuk dive in ke dalam turret. Diacak-acak sang raja. Diacak-acak di dalam turret mereka sendiri. Walaupun memang tidak ada kontes yang emang dilakukan sama RRQ ya, karena Versiknya juga lebih memilih untuk mendorong, tapi lihat ya juga. Oh, dan langsung one last hit, three still survive in a bit late. Tapi nampaknya Alec mau tidak mau harus keluarkan flicker for defensive. Satu titik darah terakhir, bahkan Ritz udah gak ada lagi tadi warna lain selain gelap. Iya, tapi ini momentum dipegang sama Alter Ego. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin poin kill juga dengan tabrakan yang mereka lakukan. Tapi bukan tabrakan semata-mata, mereka juga tahu apa yang harus dikalkulasikan. Yap, karena itu yang harus dilakukan dan mereka ketika mereka menabrak, mereka harus satu suara untuk pilih mau menumbangkan yang mana. Karena kita melihat damage dari mereka sebenarnya belum terlalu ready juga. Oh my god, Persik kali ini. Jangan sampai dia salah dash. Salah dash sekali aja, ada Hijume sama Nino. Yang bahaya apa? Nambahin Sky Piercer-nya dari Hijume. Itu yang bahaya. Sedangkan Idok memiliki implosion tanpa adanya flicker di sana. Dairon mencoba untuk melakukan cover dengan Revan Slash. Tapi kalau bisa gue lihat, Dairon agak cukup. Oh, Riz terperangkap. Alec mencetak, untuk membangun Riz. Gak ada flicker kembali, untungnya masih ada satu Void Blaze yang membuat moving speed dia jadi nambah. Yap, dan tadi terlihat ya ini adalah assist ke 1200 buat Hijume. Assist yang cukup banyak ya. Yap. Dan dari RRQ mereka masih unggul sebenarnya kalau kita melihat dari gold div-nya. Tapi ini adalah keunggulan yang tidak terlalu jauh juga dan Alter Ego ternyata mereka masih sanggup untuk mengimbangi apa yang sudah dilakukan oleh RRQ sekarang. Dan akhirnya Versik mau gak mau ini harus solo dulu di bawah ya. Mungkin dorong lane jauh tapi wah ini dia nih. Bermain terlalu jauh juga akan menjadi masalah nanti untuk Versik. Yap. Oh Nino, kelihatan batang hidungnya. Tapi Om, ya ini mungkin sudut pandang aku aja ya. Nanti akan aku sampaikan, lihat di depan sana, Alec akan menjadi pelan-pelan warga. Implosion tidak ada di depan sana, Toy menjadi tanggung utama. Kertin kau, nyangkut ke menuju dua, ada banget poin gila sangat banyak. One last hit, Toy bakal dimakan oleh Nino. Ditutup eksekusinya, RV versus everybody, ditutup dengan ada Tyrant. Tapi nampaknya Implosion yang kali ini tidak dimiliki lagi oleh para pasukan tim RRQ. Membuat sosok dari Yasuke bebas terbangun Riz. Kali ini gak bisa bertahan. Nino mencoba menyelamatkan Yasuke dan bahkan Versik memilih untuk mundur ketimbang dia harus kehilangan dirinya. Wow. Dan tadi Idok coba untuk ngegeser ke arah Yasuke ya. Ternyata Yasuke punya angle yang lain. Dia langsung tabrak melihat Rins yang terkena out of position juga tadi. Ditabrak langsung. Dan kali ini apa yang coba untuk dibangun oleh Alter Ego adalah dapetin poin kill dan sekarang turtle-nya pun jatuh lagi ke tangan dari Alter Ego. Om, aku mau nanya Om. Aku ngeliatnya ya, kita kan sering lihat permainan para pemain dari Arlott ya. Oke. Tapi sadar gak, agak kurang nyaman kayaknya di tangan dari seorang Dairon. Aku nggak ngeliat permainan Arlott yang agresif. Memang tipikal Arlott seperti itu gitu loh. Kalau ini kayak pasif, nunggu untuk kayak dapetin momentum baru dia bermain. Karena menurut aku Arlott ya kayak Nino tadi atau nggak kayak Kin, maybe. Oh langsung masuk-masuk gitu baru. Ya dengan baru dia set yang up buat ya? momen. Oke. Kayak nggak nyaman gitu Dairon menggunakan ke arah Arlott. Bisa mungkin ya karena memang lagi terpressure juga secara lane-nya di bawah ketemu juga dengan si Popheus. Tapi sejauh ini juga Alter Ego mereka cukup rapi sih. Kayak rapinya ini meskipun ya kita melihat mereka lack of damage buat di awal-awal tadi, tapi mereka berhasil menutup semuanya dengan kerja sama tim. Ya mereka maintain early-nya biar gak terlalu under. Jauh, betul. Sampai akhirnya nemuin momentum. Kayak tadi, semua target langsung ke arah Toy. Commit banget dari Curtain Call. Ya, Curtain Call tadi udah low HP banget, oke? Oh, dua team fight yang berbeda. Dairon, nggak boleh masuk sembarangan Dairon. Oke, one by one situation di bottom lane. Berhasil dihindari oleh Yasuke. Respect dengan ada damage yang diberikan oleh seorang Versik. Dan jangan lupakan juga mereka sedang mendapatkan sedikit keunggulan. Konsil terdengar. Yasuke memberikan pada pada slash miss. Berhasil dihindari oleh Yasuke. What a moment. Dari Yasuke dengan satu phantom execution-nya berhasil menghindari final slash yang sangat mahal dari Dairon. Yap, dan tadi juga Nino sempat flicker ya untuk bisa kabur dari kejaran conceal play-nya RRQ. Dan sekarang keadaan sudah mulai dikuasai oleh Alter Ego. Mereka bakal invade ke arah purple buff. Oke, mau tidak mau dia nggak dimakan. Ambil Tapi Hidok. kayaknya Hidok yang ambil. Best thing yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Mau men-take over, iya mau nggak mau siapapun yang dapat setidaknya bukan Alter Ego. Yap, biar ini ya. Dari level different juga tidak terlalu jauh. Tapi ya berarti kita melihat nanti untuk Lordnya juga akan di start terlebih dahulu untuk Alter Ego. Harusnya. Ya mereka punya badan ya, mereka masih punya Alec juga. Sangat sulit untuk bisa memulangkan Alec. Belum lagi masih ada combo antara Nino dan juga Hijume nanti.
Yap. Oke, tapi ini juga Versiknya masih butuh beberapa farmingan mungkin ya. Wah, Indok nggak boleh jadi bulan-bulanan warga Indok. Pada saat keluarga dengan sangat baik, tapi Nino masih coba untuk bertahan dan bahkan Sky bisa dari hijaunya bisa aktif. Dan itu dia yang sangat berbahaya, Yasuke. Veteran Yasuke mundur ke arah belakang. Dua tim veteran berbeda, Remote Manipulation menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Hijaunya ter-take down, menjadi poin kill yang sangat mahal untuk tim Alter Ego. Supaya makin turun lagi, berarti Hijume kalau nggak salah tadi udah dapat 1, berarti sekarang 7 harusnya ya. Turun ya. Turun. Oke, tapi untuk Alter Ego mereka kehilangan Hijume, tuker dengan Idok, ini nggak akan ngebuat keduanya sama-sama bisa buru-buru untuk setup ke area dari Lordnya. Ya, sebenarnya cukup disayangkan juga sih Hijume bisa tumbang ya. Karena melihat dengan posisi seperti itu ada kesempatan lah untuk bisa mundur juga. Oke, Lordnya memang ada, tapi ini harusnya akan menjadi Lord yang cukup menjadi pancingan untuk Alter Ego kalau mereka mau membuat sesuatu. Pergunakanlah Lord yang pertama ini. Masih cukup panjang memang ya untuk tarik ulur yang akan dilakukan. Masih ditahan dulu ya untuk keduanya. Karena yang cukup berbahaya juga tadi Hijume kalau udah nggak punya Purify, kalau udah nggak punya Anti-Grav, itu kena Remote Manipulation juga paling ujung. Kena, kejedot, sakit lagi. Tumbang lagi kan. Itu yang bahaya dan ya tinggal gimana juga Alter Ego jangan sampai termakan dari Implosion karena Idok harus bisa manfaatin hal tersebut. Terutama tadi awal-awal udah bisa nangkap Yasuke loh. Iya. Tapi ini cukup imbang sekarang ya. Dan mungkin dari Alter Ego-nya mereka harus waspada. Mitoi-nya juga kayaknya sudah mulai ada ruang gerak untuk dia. Ya, 1 buah poin kill ya. Dia dapetin dengan ada Sky Pisar harusnya kali ini udah aktif juga sama-sama seperti kayak Hijume sebagai carry yang di arah Sky Pisar. Sedangkan kalau dengan gold yang cukup turun dari Alter Ego ini mereka juga jangan lupakan scaling power dari jungle-nya RRQ itu harus diperhitungkan. Laser Console Gaming target menuju ke arah belakang, Idok menjadi target utama langsung Final Slash ke arah belakang. Dua tim fight yang berbeda, Nino melakukan sedikit kuncian terhadap Tyrant. Nampaknya di Implosion from Idok. Berhasil menutup jalan Nino, tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego tidak akan kenal diam. Memaksa dua tim fight kembali dan Persik versus everybody di depan sana. Untungnya tidak ada yang tumbang sama sekali dari para pasukan dari tim RRQ. Dua tim fight yang hebat. Ya panjang juga dari segi tim fight-nya, tapi Alter Ego mereka menguasai untuk ke area dari Lordnya, tapi lihat. Persik. Oke, Versik agak sedikit surprise deh setelah dikeluarkan. Informasi yang didapatkan adalah bahkan Dairon sampai standby untuk bisa mengcover Versik di depan sana. Oh, hati-hati kalau udah ada kepancing dash ke depan. Itu akan menjadi informasi juga. Dan Lord yang akan dibiarkan terlebih dahulu oleh Alter Ego dari bottom lane. Dan damage dari Yasuke udah akan semakin membuat dari Toy ini dalam keadaan sangat terancam. Waduh, Toy terancam, tapi bukan berarti Toy nggak bisa bangkit dengan Sky Pisar dimiliki. Tapi lihat targetnya menuju ke arah Idok. Balik lagi Yasuke mencoba untuk bersinar di depan sana. Ini masih terlalu jauh, tidak ada bisa mereka dapatkan untuk sampai saat ini. Hanya coba untuk ngecicil lagi ya menuju ke arah turret-turretnya. Bahkan tengahnya juga sekarang masih bisa ditahan. Tapi angin segar berhembus untuk Alter Ego dengan gold yang sedang mereka pimpin. Plus bagaimana banyaknya vision yang bisa mereka kuasai. Ya, sejauh ini kita melihat ya. Mereka bisa menguasai untuk mapnya juga untuk Alter Ego. Tapi fight yang dilakukan dengan Alter Ego juga bukan tanpa halangan ternyata. Karena ini cukup panjang ya untuk fight-fight yang dilakukan. Dan takutnya kalau memang gamenya lumayan ke drag sampai dengan late game. RRQ ingat power mereka ini ada 2 marksman. Kayak mereka ada Yisan, mereka juga masih punya Granger nanti. Ya, itu yang tadi kita bahas. Jangan lupakan scalingnya versi makin naik, makin tinggi, makin sakit loh dia. Dan Alex juga di sini memang tugasnya menjadi informan aja ya. Yep. Cari-cari informasi, pancing lagi, pok digebuk-gebuk sedikit. Dan RRQ tinggal menunggu bagaimana mereka juga bisa cari momentum. Karena punya 2 hero yang bisa nge-punish ataupun cari momentum, ini juga salah satu jawaban untuk RRQ nggak sih Om? Ada Idok sama Diren. Yep. Final Slash Implosion. Kartu as juga. Konsil. Ada sudah dibuka dengan RRQ ya. Tidak mendapatkan siapapun juga, ini bisa dibalikan ya? Oke, Idok tahu dia nggak boleh ngeluarin flickernya. Dan informasi yang didapatkan adalah si mencoba untuk menyisir di mana Final Slash. Belum sebenarnya Implosion shutdown. Finally terjadi. Combo yang sangat manis dikeluarkan oleh Idok dan juga seorang Dairon. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka kali ini agak khawatir untuk melakukan defensif dengan adanya Lord yang cukup jauh. Dan mungkin nanti Lordnya akan muncul bersama dengan Yasuke. Ini nggak terlalu khawatir. Bayangkan kalau tadi ada Lordnya, Ul. Yap, tapi itu yang mungkin dibutuhkan sama RRQ juga ya. Mereka nggak segan-segan untuk ya udah komit aja. Jadi agak sedikit ngeredam tensi dari Alter Ego. Ya, karena ada combo kan yang memang mereka bisa lakukan dengan Implosion dan juga Real World Manipulation. Oke, Dairon lagi, Final Slash!
Dairon mundur ke arah belakang, tapi lihat harta-harta dan Sonata berhasil dihindari. Dari Nino versus everybody di sana, Flicker dengan nananya satu buah way to trap. Tapi tetap harus pecah. Sedangkan Alex mencoba fokus menuju ke arah Versing. Immortality di tangan dari Alex. Wow, ini gak baik banget ketika mereka berhasil mendapatkan satu point kill ketika Lordnya muncul. Aku kira tadi mereka akan coba lepaskan satu turret di arah top lane, biarin mereka regroup untuk turret itu. Baliknya, benar-benar gambling menuju ke arah Lord. Yap. Tapi walaupun kalah jumlah ya, ini Alter Ego mereka sudah hadir dengan Yasuke dengan Retribution yang siap. Yap. Nah, karena mereka butuh untuk nahan Orin banyak. dapat, implosion dikeluarkan dari depan sana. Satu bos Skypister kembali menyala depan Alex. Membuat mereka makin perkasa dan silent tertinggal. Wow. Tapi jangan dilupakan, Real Manipulation kali ini bisa membuat Hijume terperangkap. Dan satu hal yang mungkin dilupakan oleh Alter Ego. Skypister Toy benar-benar tembak Toy. Yap. Hanya dengan 3 pemain, mampukah Yasuke untuk snatch ke dalam? Oke, Yasuke kali ini gagal untuk mendapatkan permainan yang mereka depan. Flicker, defensive Idok mau tidak mau dikeluarkan begitu saja. Alright, upaya yang masih belum berhasil dari Alter Ego dan kali ini RRQ mereka menemukan momentum untuk bisa kembali memberikan pressure terhadap Alter Ego itu sendiri. Ya, dikarenakan dari jungler mereka yang sudah mulai jadi dan sudah mulai punya power. Dan jangan lupakan Toy yang berhasil mengumpulkan stack Skypierce tadi. Ya. Dan ini sudah mulai terakumulasi sekarang. Mereka juga bahkan mendapatkan Lord, jadi akan jauh lebih mudah untuk RRQ mendapatkan objektif dulu, inner turret dari Alter Ego. Mungkin terkadang ada yang lupa kalau misalnya ya hero-hero scaling jungle yang dari awal terus makin late makin sakit ya seperti Hayabusa, atau seperti Kara Sansin seperti ini ya kan, Link juga sakit. Sedangkan Lancelot ya bukan sesakit itu, berapa Slash yang miss. Berasal dihindari, ditutup begitu saja jalannya Versing. Wow, tapi mereka jangan lupakan di arah bottom nih. Kalau menurut kamu apakah Lancelot adalah salah satu hero scaling? Menurut saya bukan. Yap. Dan mungkin masih bisa ditahan sekarang, tapi Alter Ego mereka on the back foot dulu. Mereka harus bisa sedikit lebih waspada ya. Dan Hijume nggak bisa bermain di depan terlalu lama. Yap. Karena damage yang kalau kita lihat dari RRQ yang diberikan ini akan membuat Hijume akan mundur ke belakang kembali. Karena terlalu besar damage yang diberikan dari Toy maupun Versing. Yap, walaupun Lordnya masih bisa ditahan perlahan ya sama Alter Ego. Dan tugas memang dari Alex lihat 0-2-0, gak ada assist, gak ada point kill. Tapi dia akan selalu mencari informasi. Akan mencari bagaimana positioning dari RRQ di backline. Terutama. Kalau yang gue lihat ya tadi ya Ul ya. Kayaknya Alex udah mulai bisa target ke Rin sih. Bisa gebuk-gebuk ya. Iya gebuk-gebuk aja kalau targetnya ke Versing lagi takutnya dipukul balik. Dipukul balik sama Versing itu sakit banget masalahnya. Dengan kondisi dia udah punya ini. Kan Alex bakal coba jadi target utama. 5 orang Alex. Buying time apakah ada di respon? No, Flicker. Gak ada, apa bakal coba dijemput? Oh dijemput kali ini. Oleh para pasukan dari tim Alter Ego dijemput dan membuat Alex selamat. Dairon! No way, Dairon offside. Prit! Kan sendirian ya, karena yang lainnya memilih untuk mundur. Dan itu dia, Alex memang gak tumbang juga tadi dan informasi yang disampaikan untuk mencari di mana keberadaannya dan membuat adanya distraksi pemain-pemain dari RRQ ke arah dirinya. Yap, full item juga untuk versi tadi, last item BOD baru diselesaikan. Dan ini berarti untuk Evolve Lord yang harusnya akan menjadi penentu untuk masing-masing tim sekarang. Siapa yang bisa leading lebih jauh juga. Karena ya untuk Toy sendiri sudah menyelesaikan full item. Dan bahkan sepatu pun sudah dijual dengan Toy. Betul, dan ditambah lagi ada satu respect tadi lo dari Rins. Lihat, dia dengan item yang dia miliki tidak maksimal, dia langsung winter. Karena dia tahu dia akan jadi target utama gitu loh. Di konsil. Onsil, Alex, sengaja coba untuk buying time. Hidok di depan sana, mencoba untuk melakukan distraction. Mundur ke arah belakang, lihat team fight yang terpecah belah. Dipegang oleh perpasukan dari tim RRQ. Target untuk ke arah Dairon. Damage-nya terlalu sakit, Dairon! Meledak banget di depan sana perpasukan dari tim RRQ. Mereka kayak panjat! Hidok tanpa ada follow yang damage terpang dibalikkan kembali kanan nih. Ritz tidak ada winter crowd kembali dan Toy. Wheel of Nature gak bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan Versing seorang diri depan sana bahkan coba ditumpahkan. Immortality di tangan dari Toy. Fokus ke arah best turret. Mereka gak peduli apapun yang terjadi. No way. Hidok udah implosion dengan sangat baik tapi tanpa ada following damage itu sia-sia. Dairon yang tertangkap basah dengan adanya Starlight Beam yang akhirnya ngebuat dirinya pun tumbang. Dikejar lagi oleh pemain-pemain dari Alter Ego yang lain. 3 yang dikantongi oleh Alter Ego membuat akhirnya free Lord. Lord Evolve. Yap, Evolve. Lord yang cukup penting bahkan di hold ya sampai dengan detik yang ke-40 sehingga nanti next wave baru jalan super minionnya. Oke, dan itu dia. Kita lihat kali ini. Para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka dengan replaynya Omawa. Yap.
Bagaimana Dairen tertangkap seorang diri tadi. Di all in langsung semua satu suara. Dan melihat RRQ mereka kurang secara kuantitas, ditabrak semuanya. Alter Ego, go. Yap. Tadi juga memang ada upaya implosion aja gitu untuk bisa Iya. menahan. Tapi nggak ada follow up damage yang masuk juga karena tadi Toy-nya sambil kabur. Dan jangan lupakan tadi Hijumi juga udah punya Sky Piercers. Iya. Double kill. Ya beneran itu dia tadi. Satu suara sih yang menurutku membuat Alter Ego mereka cukup kuat tadi ketika ada team fight. Bener, satu suara itu mahal banget. Itu siapa yang nge-call, bagus banget. Feeling gue Hijumi. Hijumi Karena harusnya. Hijumi yang Yang nangkep. buka duluan Iya, ya. yang buka jaring tuh Hijumi. Oke. Tapi bakal dikontrol dulu sedikit dari bagaimana wave minion yang akan masuk di arah bawah dan tengah. Dari Alter Ego dan defensif seperti apa yang akan bisa ditunjukkan oleh RRQ. Alright, Soul Gaming dari Alek mencoba untuk melakukan sedikit flanking time menuju ke arah sosok Toy. Yang harusnya kali ini dia bakal coba menjadi pilihan utama. Ada Final Slash! Membalaskan ada dua tim pada berbeda. Versi baru datang ke arah Plaga, ada banget fokus ke arah Plaga. Melihat apa yang terjadi. Dengan adanya Riz dan juga hilangnya Riz. Tidak ada high ground defender. Ini bencana! Alter Ego! Membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka kewalahan kill dengan 3 pemainnya. Lordnya. Wave menuju ke arah belakang. Dan Sang Raja dihancurkan. Bertekuk lutut. 2-0 tanpa balas. 2-0 tanpa balas, satu suara yang memang diperlihatkan untuk gameplay dari Alter Ego. Oke, sudah saya bilang ketika 6 caster mereka dengan tidak sengaja menuju ke arah pilihan yang sama, Ya, kutukan caster Israel. wow, tapi ini adalah kemenangan yang patut dirayakan juga untuk Alter Ego karena mereka menjadi tim ketiga yang masuk ke babak